Baik, kami akan membahas tentang materi hukum pewarisan. Hak waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Menurut para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, pengertian hukum waris yaitu menurut Mr. B. Terhar, hukum warisan adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan. Yang kedua, menurut Mr. A. Pitlow, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Yang ketiga, menurut Subekti SH, hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya. Yang keempat, menurut Profesor Dr. R. Wirjono Prodjodokiro SH, warisan adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam hukum waris juga dikenal beberapa istilah yang sering dipergunakan, yaitu yang pertama, pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris. Yang ketiga, harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh si pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Prinsip kewarisan dalam KUHP Perdata. Pertama, pewarisan karena kematian. Pasal 830 KUHP Perdata secara garis besar menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya. Yang kedua, keberadaan ahli waris. Pada prinsipnya orang bertindak sebagai ahli waris, maka ia harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Orang akan menggantikan hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli waris. Selain ia harus sudah ada atau sudah dilahirkan, ia juga harus masih ada atau masih hidup pada saat meninggalnya si pewaris dalam pasal 899 ayat 1 KUHP Perdata. Yang ketiga, perpindahan. Perpindahan di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Yang dimaksud dengan kekayaan si pewaris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa, yaitu dalam pasal 1813 KUHP Perdata. Yang kelima, hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya, yaitu dalam pasal 1601 KUHP Perdata.
Yang keenam, keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya, yaitu dalam pasal 1646 KUHP Perdata. Yang ketujuh, hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut dalam pasal 807 KUHP Perdata. Selanjutnya, syarat-syarat mewaris. Yang pertama, ahli waris harus ada dan masih ada pada saat warisan terbuka. Yang kedua, mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau ia adalah janda atau duda. Yang ketiga, bukan orang yang tidak patut untuk pewaris. Yang keempat, tidak menolak warisan. Ada dua cara pembagian warisan. Yang pertama, mewaris berdasarkan undang-undang, disebut juga dengan mewaris ab intestato, sedangkan ahli warisnya disebut ab intestat. Yang kedua, mewaris berdasarkan undang-undang, terdiri atas mewaris berdasarkan kedudukan sendiri dan mewaris berdasarkan penggantian atau representasi. Yang ketiga, mewaris berdasarkan wasiat. Ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Golongan pertama, dalam golongan ini, suami atau istri dan anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Untuk golongan ini, masing-masing mendapat 1/4 bagian. Yang mendapatkan warisan ini yaitu istri, suami, dan ketiga anaknya. Lalu golongan kedua. Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, atau keturunan saudara pewaris. Masing-masing dari mereka mendapatkan 1/4 bagian. Golongan 3. Dalam golongan ini, pewaris tidak mempunyai saudara kandung, sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Lalu golongan keempat. Pada golongan ini, yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedara dalam garis besar yang masih hidup. Mereka ini mendapat 1/4 bagian, sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan 1/4 bagian sisanya. Baiklah, hanya itu penjelasan materi pewarisan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.